Pernah dengar rezeki datang bukan karena usaha, tapi karena waktunya memang dibuka. Dan anehnya, 2026 adalah tahun ketika pahing tidak bisa lagi disembunyikan. Bukan dicari, bukan dikejar, tapi seperti ditarik paksa dari sesuatu yang tak terlihat. Banyak orang pahing akan kaget sendiri. Ada yang tiba-tiba dapat jalan hidup baru, ada yang rezekinya melonjak tanpa sebab logis, dan ada juga yang tidak kuat menanggungnya. Ini bukan cerita karangan, bukan pula janji manis. Ini tentang pergeseran energi, waktu, dan garis nasib yang dalam primbon Jawa sudah lama ditandai. Kalau Anda pahing atau hidup Anda sedang seret, tertahan dan terasa dikunci, video ini bukan kebetulan Anda temukan. Dalam perhitungan Jawa, pahing bukan weton biasa. Ia sering diuji lebih dulu, ditekan lebih lama, dan dibuat kuat sebelum diberi besar. Dan tahun 2026 adalah fase yang berbeda. Banyak penanda lama mulai bergeser, yang tertidur mulai terbangun, yang lama terhambat perlahan dibukakan jalannya. Tapi perlu Anda pahami satu hal penting, rezeki besar tidak selalu datang dengan tenang. Ada yang datang membawa peluang, ada yang datang membawa ujian, ada yang datang membawa pilihan sulit antara naik kelas hidup atau justru jatuh karena tidak siap. Disinilah banyak orang pahing gagal sadar. Mereka mengira semua ini kebetulan, padahal ini adalah momentum. Dan momentum yang tidak disadari biasanya hanya lewat sekali. Sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir nanti, saya akan jelaskan tanda-tanda pahing yang benar-benar siap menerima rezeki besar di 2026, dan yang sebaiknya menahan diri agar tidak salah langkah. Kalau Anda merasa topik seperti ini penting, silakan subscribe dan aktifkan lonceng. Karena konten di channel ini bukan sekedar cerita, tapi pengingat agar Anda tidak salah membaca waktu hidup sendiri. Tulis di kolom komentar, pahing hadir, agar energi niat Anda tercatat dan kita lanjutkan pembahasannya. Lebih dalam, lebih jujur, tanpa ditutup-tutupi. Dalam primbon Jawa, tidak semua perubahan hidup datang dengan tanda yang ribut. Justru, perubahan terbesar sering hadir dalam diam, pelan, tapi menghantam ketika sudah berjalan. Dan pahing di tahun 2026 berada tepat di fase itu. Banyak orang pahing merasa hidupnya seperti berjalan di tempat bertahun-tahun. Usaha ada, niat ada, doa tidak putus, tetapi hasilnya selalu terasa tertahan. Bukan gagal total, tapi tidak pernah benar-benar melompat. Dalam hitungan Jawa, ini bukan karena kurang usaha. Ini karena fase dikunci, masa di mana seseorang sedang ditempa mental, kesabaran, dan kepekaan batin. Tahun 2026 menandai pergeseran besar. Bukan rezeki kecil yang bocor pelan-pelan, melainkan perubahan jalur hidup. Pahing dikenal sebagai weton yang keras diuji, karena ketika diberi, ia tidak diberi setengah-setengah. Itulah sebabnya rezeki pahing sering datang, tiba-tiba, tidak terduga, dan seringkali membuat orangnya sendiri kaget. Namun disinilah letak bahayanya. Ketika kunci dibuka, yang masuk bukan hanya rezeki, tapi juga tanggung jawab, godaan, dan pilihan hidup. Banyak orang pahing gagal bukan saat susah, melainkan saat hidupnya mulai naik. Ada yang mendadak punya uang, tapi kehilangan arah. Ada yang mendapat jabatan, tapi lupa daratan. Ada yang dilapangkan jalan jodohnya, tapi salah memilih. Primbon menyebut ini sebagai fase dibukakan tanpa pengaman. Artinya, alam memberi peluang, tetapi tidak ikut campur dalam keputusan manusia. Pahing 2026 diuji bukan lagi soal kuat menahan lapar, melainkan kuat menahan ego, emosi, dan nafsu cepat puas. Inilah mengapa banyak pahing merasa 2026 aneh. Ada peluang muncul dari arah yang tidak pernah terfikirkan.
Ada orang lama yang tiba-tiba datang membawa jalan baru. Ada pintu yang sebelumnya tertutup rapat, mendadak terbuka begitu saja. Bukan karena keberuntungan mendadak, melainkan karena waktunya memang sudah bergeser. Primbon menyebut fase ini sebagai naliko kabuka lawang rejuki, naning ora kabeh wong wani mlebu. Pintu rezeki dibuka, tapi tidak semua orang berani dan pantas masuk. Dan yang paling penting untuk dipahami oleh Pahing, tahun 2026 bukan tahun untuk ragu terlalu lama, tetapi juga bukan tahun untuk gegabah. Siapa yang sadar akan naik kelas hidup. Siapa yang lalai justru bisa jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Itulah sebabnya memahami tanda-tandanya jauh lebih penting daripada sekedar berharap rezeki besar. Karena bagi Pahing, rezeki besar selalu datang bersama ujian yang setara. Tanda-tanda Pahing yang benar-benar siap menerima rezeki besar di 2026. Tidak semua orang Pahing yang bertemu peluang besar di 2026 akan sanggup menerimanya. Dalam Primbon Jawa, kesiapan batin jauh lebih menentukan daripada nasib itu sendiri. Rezeki besar tidak memilih siapa yang paling berharap, tetapi siapa yang paling stabil saat diuji perubahan. Ada beberapa tanda kuat yang biasanya muncul pada Pahing yang sudah matang secara waktu dan mental. Pertama, hidupnya mulai dipersempit sebelum dibesarkan. Orang Pahing yang siap naik kelas biasanya mengalami fase kehilangan lebih dulu. Bisa kehilangan arah, kehilangan orang, kehilangan kenyamanan, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri. Ini bukan hukuman, ini proses pengosongan, agar saat rezeki datang, ia tidak penuh oleh ego lama. Kedua, emosinya jauh lebih tenang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bukan berarti hidupnya bebas masalah, tetapi ia tidak lagi bereaksi berlebihan. Pahing yang siap menerima rezeki besar biasanya sudah capek marah, capek menyalahkan keadaan, dan capek membuktikan diri pada orang lain. Ia fokus pada satu hal, menata diri. Dalam Primbon, ini disebut tanda batin wislerem, batin yang sudah berhenti gaduh. Ketiga, mulai sering mendapat pilihan, bukan paksaan. Rezeki besar tidak selalu datang dalam bentuk uang. Seringkali ia hadir sebagai opsi, pekerjaan baru, relasi baru, tawaran yang terasa tidak biasa. Pahing yang siap biasanya tidak terburu-buru menjawab, tapi juga tidak menolak mentah-mentah. Ia mulai belajar membaca arah, bukan sekedar ikut arus. Keempat, hubungan dengan uang berubah. Orang Pahing yang belum siap biasanya sangat emosional terhadap uang, terlalu takut kehilangan atau terlalu lapar ingin cepat kaya. Sebaliknya, Pahing yang siap justru lebih tenang. Ia menghargai uang, tapi tidak diperbudak olehnya. Dalam Primbon, ini tanda bahwa rezeki tidak akan menguasai dirinya, melainkan menjadi alat. Kelima, naluri spiritualnya lebih peka tapi tidak fanatik. Ia lebih sering merenung, lebih selektif dalam bertindak, dan tidak gampang tergoda jalan pintas. Ia sadar bahwa tidak semua peluang harus diambil dan tidak semua pintu yang terbuka harus dimasuki. Ini penting karena rezeki Pahing 2026 banyak yang datang dengan harga tersembunyi. Primbon mengingatkan, orang yang siap menerima rezeki besar adalah orang yang berani menolak rezeki yang salah. Dan tanda terakhir yang paling jujur, Pahing yang siap tidak lagi iri melihat keberhasilan orang lain. Ia justru merasa tenang, seolah tahu waktunya sendiri sedang mendekat. Jika beberapa tanda ini terasa ada dalam diri Anda, bukan berarti Anda pasti kaya. Namun satu hal hampir pasti, Anda tidak akan salah langkah ketika kesempatan besar datang. Dan bagi Pahing, itu jauh lebih berharga daripada sekedar angka di rekening. Kesalahan fatal orang Pahing saat rezeki mulai terbuka di 2026. Ironisnya, banyak orang Pahing tidak tumbang saat hidup sulit, tetapi justru jatuh ketika rezeki mulai datang. Dalam Primbon Jawa, fase ini disebut masa kesandung di jalan terang, bukan karena gelap, melainkan karena silau.
Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah terlalu cepat mengubah gaya hidup. Begitu uang masuk, banyak pahing langsung merasa masa susah sudah selesai. Padahal, rezeki awal 2026 bagi pahing bukan garis finish, melainkan uji kelayakan. Siapa yang langsung boros, pamer, atau memaksakan status sosial, biasanya justru mempercepat kejatuhan. Primbon mengingatkan, rezeki yang belum mapan tapi sudah dipamerkan seringkali tidak berumur panjang. Kesalahan kedua adalah merasa sudah dipilih sehingga lupa batasan. Beberapa pahing mulai merasa dirinya istimewa, lebih beruntung, atau lebih cerdas dari orang lain. Ego halus ini berbahaya. Bukan ego kasar yang merusak, melainkan perasaan aku sudah aman. Padahal, justru di fase inilah pengawasan semesta paling ketat. Kesalahan ketiga, mengambil semua peluang tanpa menyaringnya. Tahun 2026 membuka banyak pintu untuk pahing, tapi tidak semua pintu mengarah ke kemakmuran. Ada peluang yang menguras energi, ada yang mengorbankan nilai hidup, dan ada yang kelihatannya menguntungkan tapi merusak perlahan. Pahing yang belum matang sering terjebak pada kalimat, sayang kalau dilewatkan. Padahal, dalam primbon, rezeki yang benar tidak memaksa. Kesalahan keempat adalah melupakan orang-orang yang ikut menahan beban saat susah. Saat hidup mulai naik, sebagian pahing berubah sikap, menjauh, merasa tidak perlu lagi, atau bahkan malu dengan masa lalu. Ini kesalahan batin yang serius. Bukan soal balas budi, tapi soal putusnya aliran energi baik. Primbon menyebutnya sebagai ngelereni sambung rezeki. Memutus hubungan baik sama dengan mempersempit jalan rezeki. Kesalahan kelima yang sering diremehkan adalah mengabaikan tanda peringatan kecil. Badan mulai mudah lelah, tidur gelisah, emosi naik turun, atau keputusan sering meleset. Banyak pahing menganggap ini wajar karena sibuk. Padahal, ini sinyal bahwa irama hidupnya sudah tidak seimbang. Dalam hitungan Jawa, rezeki besar yang datang terlalu cepat tanpa keseimbangan batin sering berubah menjadi beban yang menghancurkan pelan-pelan. Dan kesalahan paling fatal adalah menolak berhenti sejenak untuk mengevaluasi diri. Pahing dikenal pekerja keras. Namun, 2026 bukan tahun untuk memaksakan diri terus-menerus. Ini tahun untuk menjaga ritme, bukan mengejar sebanyak-banyaknya. Primbon menutup peringatan ini dengan satu kalimat tegas. Sing orang ngerti kapan cukup, bakal kehilangan luwih akeh. Siapa yang tidak tahu kapan cukup, akan kehilangan lebih banyak. Rezeki besar untuk pahing di 2026 memang nyata, tapi hanya akan menetap pada mereka yang tetap rendah hati saat naik dan tetap sadar diri saat pintu-pintu terbuka. Karena bagi pahing, jatuh terbesar bukan karena miskin, melainkan karena lupa diri ketika hidup mulai makmur. Tanda bahaya saat rezeki pahing datang terlalu cepat di 2026. Dalam primbon Jawa, rezeki yang datang cepat bukan selalu berkah murni. Kadang, ia adalah ujian lanjutan untuk melihat apakah seseorang mampu mengendalikan dirinya saat semua terasa mudah. Pahing di tahun 2026 sangat rawan mengalami fase ini, bukan karena rezekinya kecil, melainkan karena datangnya melampaui kesiapan ritme hidup. Tanda bahaya pertama adalah hidup terasa melaju terlalu cepat. Keputusan diambil tanpa pertimbangan matang. Semua ingin segera. Uang cepat, hasil cepat, pengakuan cepat. Pahing mulai merasa jika ia berhenti sebentar saja, ia akan tertinggal. Padahal, dalam primbon, rasa takut ketinggalan adalah sinyal bahwa kesadaran sudah dikalahkan oleh nafsu waktu. Tanda kedua, tubuh dan batin mulai tidak sinkron. Secara materi naik, tapi fisik mudah drop. Tidur tidak nyenyak, emosi mudah naik, dan pikiran sulit tenang. Ini bukan sekedar lelah, ini pertanda bahwa energi rezeki tidak mengalir selaras dengan batin. Banyak pahing mengabaikan ini karena merasa sayang kesempatan. Padahal, rezeki yang benar tidak merusak kesehatan secara perlahan. Tanda bahaya ketiga adalah lingkaran sosial berubah drastis. Tiba-tiba banyak orang baru datang membawa tawaran, pujian, dan janji.
Namun bersamaan dengan itu, hubungan lama mulai renggang tanpa sebab jelas. Primbon Jawa sangat tegas soal ini. Rezeki yang baik tidak memutus akar, tetapi memperluas cabang. Jika akar mulai rapuh, berarti ada yang tidak beres dengan arah rezeki tersebut. Tanda keempat, hati mulai gelisah saat tidak produktif. Pahing merasa bersalah jika tidak menghasilkan uang setiap saat. Istirahat terasa seperti kemunduran. Diam dianggap kalah. Ini bahaya besar, karena pada titik ini, rezeki bukan lagi alat hidup, melainkan Tuan yang mengendalikan hidup. Tanda kelima yang paling halus tapi mematikan adalah hilangnya rasa cukup. Apapun yang didapat terasa kurang. Standar kebahagiaan terus naik, tapi kepuasan justru menurun. Dalam primbon, ini disebut rezeki sing ora ngendap. Rezeki yang datang tapi tidak menetap. Dan jika dibiarkan, fase ini sering berujung pada satu hal, kehilangan besar yang datang tiba-tiba untuk mengembalikan keseimbangan. Primbon mengajarkan satu sikap penting bagi Pahing di 2026, berani melambat di tengah kelimpahan. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua pintu harus dimasuki, dan tidak semua rezeki harus dibesarkan saat itu juga. Karena bagi Pahing, rezeki sejati bukan yang datang paling cepat, melainkan yang paling lama bisa dijaga. Dan mereka yang selamat dari fase ini biasanya bukan yang paling kaya, tetapi yang paling utuh hidupnya, tenang, stabil, dan tahu kapan berhenti. Kunci utama Pahing agar rezeki 2026 bukan hanya datang, tapi menetap. Setelah semua tanda, peluang, dan bahaya dibahas, Primbon Jawa menutup perjalanan Pahing 2026 dengan satu pesan penting. Rezeki besar tidak cukup hanya diterima, tapi harus dijaga dengan sikap hidup yang tepat. Banyak orang Pahing gagal bukan karena tidak berbakat, bukan karena tidak bekerja keras, melainkan karena tidak mengubah cara memaknai rezeki itu sendiri. Kunci pertama yang paling mendasar adalah tidak terburu-buru merasa sudah sampai. Pahing yang selamat di 2026 adalah mereka yang tetap memosisikan diri sebagai orang yang sedang belajar. Tidak jumawa saat berhasil. Tidak putus asa saat turun sedikit. Dalam primbon, ini disebut sikap eling lan waspada. Sadar posisi diri dan waspada terhadap perubahan nasib. Kunci kedua adalah menata ulang tujuan hidup, bukan hanya target materi. Rezeki yang datang tanpa arah tujuan sering berubah menjadi beban. Pahing perlu bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa rezeki ini aku gunakan? Bukan demi gengsi, bukan demi pembuktian, melainkan demi ketenangan jangka panjang. Primbon mengajarkan, rezeki yang punya tujuan jelas akan menemukan jalannya sendiri untuk bertahan. Kunci ketiga adalah menjaga ritme hidup, bukan memaksakan kecepatan. Pahing dikenal kuat bekerja, tapi 2026 bukan tahun adu cepat. Ini tahun adu ketahanan. Siapa yang bisa konsisten tanpa mengorbankan kesehatan, hubungan, dan batin, dialah yang menang. Orang Pahing yang bijak justru berani berkata, cukup hari ini. Dan anehnya, justru dari sikap itu, rezeki menjadi lebih stabil. Kunci keempat yang sering diremehkan adalah kerendahan hati dalam diam. Tidak semua keberhasilan perlu diumumkan, tidak semua pencapaian perlu dipertontonkan. Primbon sangat tegas, rezeki yang terlalu sering dipamerkan, cepat atau lambat akan diuji dengan kehilangan. Pahing yang matang lebih memilih tenang tanpa sorak, karena ia paham yang perlu diyakinkan bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Dan kunci terakhir yang paling menentukan, berani menutup pintu yang salah meski menguntungkan secara cepat. Ini tidak mudah, namun Pahing yang mampu menolak rezeki yang merusak nilai hidupnya, biasanya justru mendapat rezeki yang jauh lebih bersih dan tahan lama. Primbon menutup wejangan ini dengan kalimat sederhana namun dalam.
Rejeki sing apik iku ora mung akeh, nanging gawe ayem. Rezeki yang baik bukan hanya banyak, tapi menenangkan. Jika Pahing mampu memegang 5 kunci ini, maka 2026 bukan hanya tahun datangnya rezeki, melainkan tahun perubahan kelas hidup. Lebih stabil, lebih dewasa, dan lebih utuh sebagai manusia. Karena pada akhirnya, rezeki terbesar bagi Pahing bukan sekedar uang yang bertambah, melainkan hidup yang tidak lagi terasa sempit dan tergesa-gesa. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya menjadi jelas. Pahing 2026 bukan tentang keberuntungan instan, bukan pula janji manis yang bisa dipakai berangan-angan. Ini tentang waktu yang bergerak, tentang pintu yang akhirnya dibuka setelah lama terkunci, dan tentang keputusan yang akan menentukan arah hidup selanjutnya. Rezeki untuk Pahing memang sedang bergerak naik, namun Primbon Jawa mengingatkan dengan tegas, yang naik cepat bisa turun lebih cepat jika tidak tahu cara menjaga keseimbangan. Karena rezeki sejati tidak datang untuk dipamerkan, melainkan untuk menenangkan hidup. Jika Anda Pahing dan merasa tahun-tahun sebelumnya begitu berat, sering diuji tanpa jeda, merasa sudah berusaha tapi hasil tak sebanding, ketahuilah, itu bukan sia-sia, itu adalah masa pembentukan. Dan 2026 bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar. Bagi Pahing, hidup tidak lagi tentang membuktikan diri pada siapapun, bukan tentang siapa yang lebih cepat, lebih kaya, atau lebih terlihat, tapi tentang siapa yang tetap utuh saat nasibnya berubah. Ingat satu hal ini baik-baik, rezeki yang benar tidak membuat Anda kehilangan diri sendiri. Jika suatu hari Anda diberi lebih, tetaplah rendah hati. Jika suatu hari Anda harus melambat, jangan merasa kalah. Karena bagi Pahing, yang selamat bukan yang paling berani mengambil resiko, melainkan yang paling jujur membaca arah hidupnya sendiri. Jika Anda merasa video ini berbicara langsung ke hidup Anda, bukan kebetulan Anda sampai di bagian akhir. Silakan subscribe channel ini, karena setiap konten di sini dibuat bukan sekedar untuk ditonton, tetapi untuk mengingatkan Anda agar tidak salah langkah di waktu yang krusial. Bagikan video ini kepada orang terdekat Anda yang berweton Pahing, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar mereka lebih siap, lebih sadar, dan lebih tenang menghadapi 2026. Tulis di kolom komentar, Pahing siap sadar, sebagai penegasan niat bahwa Anda tidak hanya menunggu rezeki, tetapi juga siap menjaganya dengan bijak. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Jaga kesehatan, jaga batin, dan ingat, rezeki terbaik adalah yang datang tanpa membuat hidup kehilangan arah. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.